Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Ibu Adri dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Sudah siap untuk menyimak videonya? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya, dan pastikan untuk tidak men-skip videonya. Adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan geometri. Adik-adik masih ingat rumusnya kan? Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah deret geometri. Bagaimana itu deret geometri? Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu, melalui video pembelajaran ini, adik-adik dapat menggeneralisasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah pada barisan geometri. IPK yang harus dicapai yaitu menentukan jumlah pada barisan geometri. Nah, oke adik-adik, bagaimana itu deret geometri? Sekarang kita lihat ya. Nah, untuk deret geometri ada dua ya. Yang pertama adalah deret geometri berhingga dan yang kedua adalah deret geometri tak hingga. Nah, untuk deret geometri berhingga, jika Sn menyatakan jumlah n suku pertama suatu deret geometri, maka Sn sama dengan A tambah AR pangkat 2 sampai dengan tambah AR pangkat n kurang 1. Kemudian Sn ini, untuk yang kedua, Sn ini dikalikan dengan R ya. Jadi R kali Sn itu sama dengan A dikali R itu AR, kemudian AR dikali R, AR pangkat 2, AR pangkat 2 dikali AR itu AR pangkat 3 sampai dengan AR pangkat N kurang 1 dikali R itu sama dengan AR pangkat N. Nah, kemudian kedua persamaan ini itu dikurangi ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan persamaan Sn dan Rsn ya. Nah, ini kalau dikurangi berarti AR ini dikurangi jadi 0 ya. Begitu juga AR pangkat 2 sampai dengan AR pangkat N kurang 1. Sehingga hasil pengurangannya menjadi Sn kurang Rsn sama dengan A kurang AR pangkat N. Kemudian lihat perubahan yang ada di ruas kiri ya. Nah, penulisan Sn kurang Rsn itu kita menggunakan sifat distribusi ya, menjadi 1 kurang R kali Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N. Sekarang Sn itu sama dengan 1 kurang R yang ada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan menjadi Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi, formula jumlah N suku pertama untuk deret geometri dapat dituliskan sebagai Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R kecil 0. Atau Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk R besar 0. Oke, yang kedua adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga yaitu A tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 sampai dengan seterusnya itu menghasilkan S tak hingga. Nilai S tak hingga ditentukan oleh S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Nah, langsung lihat aktivitas yang pertama ya. Diketahui rumus suku Kn barisan geometri adalah UN sama dengan 3 pangkat N. Tentukan jumlah N suku pertama barisan tersebut. Ini pembahasannya. Diketahui UN sama dengan 3 pangkat N. Nah, U1 itu sama dengan A sama dengan, berarti yang tadinya UN sama dengan 3 pangkat N, dicari U1-nya, berarti N-nya 1 ya. Menjadi 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3. Didapat U1 atau nilai A-nya sama dengan 3. Yang berikut U2 berarti N-nya diganti dengan 2
Yang tadinya 3 pangkat N, karena U2 berarti 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Sudah didapat U1 3, U2 9. Sekarang menentukan nilai R, itu U2 per U1 atau 9 per 3 sama dengan 3. Sekarang untuk menentukan Sn itu menggunakan formula A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Di sini terlihat R-nya besar 1 ya, makanya kita menggunakan formula Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, sekarang A-nya kita ganti dengan 3. R-nya juga kita ganti dengan 3. Sehingga untuk menentukan Sn sama dengan 3 kali 3 pangkat N kurang 1 per 3 kurang 1. Nah, ini 3 kali 3 pangkat N kurang 1 per 3 kurang 1 itu hasilnya 2 ya. Atau bisa ditulis 3 per 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Jadi jumlah N suku pertama adalah 3 per 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitas yang pertama. Langsung kita dengan aktivitas yang kedua. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan keempat berturut-turut 2 dan 8. Jika suku terakhir suku tersebut adalah men 64, hitunglah semua jumlah suku barisan tersebut. Langsung lihat pembahasannya. Nah, ini diketahui U2 sama dengan 2, U4 sama dengan 8, UN sama dengan men 64. Sekarang kita akan menentukan nilai A dengan nilai R dengan menggunakan formula suku ke N sama dengan AR pangkat N kurang 1. Adik-adik, tadi U2 itu sama dengan 2 ya. Nah, AR sama dengan 2. Nah, U2 ini dimasukkan ke sini, ke AR pangkat N kurang 1, berarti N-nya diganti dengan 2, jadi AR pangkat 1 ya. Nah, karena pangkat 1, jadi ditulis saja AR sama dengan 2. Sekarang menentukan A, itu R-nya pindah ke ruas kanan, jadi 2 per R. Oke, sekarang kita menggunakan suku yang keempat. U4 sama dengan 8, berarti U4 itu dirubah menjadi AR pangkat 3 sama dengan 8. Nah, A-nya tadi itu adalah 2 per R dikalikan R pangkat 3. Nah, 2 per R kali R pangkat 3 itu menjadi 2R pangkat 2 ya. Nah, sekarang 2 pindah ke ruas kanan, jadi R pangkat 2 sama dengan 8 per 2. Itu hasilnya 4. Nah, R pangkat 2 sama dengan 4, berarti untuk menentukan R itu sama dengan plus minus akar 4. Sehingga R-nya adalah plus minus 2. Sudah didapat, R-nya adalah plus minus 2. Karena suku terakhir barisan tersebut bernilai negatif, maka R yang memenuhi adalah R yang negatif ya. Jadi R negatif 2. Nilai R negatif 2 disubstitusikan ke A sama dengan 2 per R. Nah, ini 2, R-nya men 2, berarti 2 per men 2 itu hasilnya men 1. Sehingga didapat A-nya men 1, R-nya men 2. Oke, sekarang lanjut ya. UN sama dengan men 64. Nah, UN adalah AR pangkat N kurang 1 itu sama dengan men 64. A-nya adalah men 1 ya. R-nya tadi didapat men 2. Nah, di ruas kiri ada negatif, di ruas kanan ada negatif, berarti dia bisa jadi positif. Sehingga dia akan menjadi men 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 64. Sekarang men 2 pangkat N kurang 1 kita menggunakan konsep eksponen ya. Kalau pangkatnya kurang berarti dia menjadi pembagian ya. Jadi men 2 pangkat N per
min 2 pangkat 1 ya. Nah, ini min 2 pangkat n. Nah, min 2 pangkat 1 ini itu sama dengan min 2 ya, pindah ke ruas jadi kali min 2. Nah, min 2 pangkat n sama dengan 64 dikali min 2, itu hasilnya adalah 100 min 128. Nah, ini min 2 pangkat n sama dengan min 128. Kalau kita sederhanakan menjadi bentuk bilangan berpangkat, dia menjadi min 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita menggunakan konsep persamaan eksponen ya. Kita lihat di sini bilangan pokok atau bilangan dasar yang ada di ruas kiri itu sudah sama dengan bilangan pokok yang ada di ruas kanan, berarti yang kita selesaikan tinggal pangkatnya saja, yaitu n sama dengan 7. Nah, sehingga karena n sama dengan 7 berarti yang kita cari adalah S7 ya. Nah, S7 ini kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, karena di sini R-nya kecil 1 ya. Nah, A-nya tadi didapat min 1 ya, R-nya adalah min 2. Nah, di sini juga min 2. Nah, sehingga S7 ini min 1. Nah, min 2 dipangkatkan 7 tadi min 128 ya. Nah, ini di sini 1 kurang min 2 itu positif 3. Nah, 1 kurang min 128 itu 129. 129 dikali negatif itu negatif 129, itu dibahagi 3, hasilnya adalah min 43. Jadi jumlah semua suku barisan tersebut itu adalah min 43. Adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitas yang kedua. Sekarang lanjut dengan aktivitas yang ketiga. Tentukan jumlah deret geometri tahingga 36 kurang 12 tambah 4 kurang min 4/3 sampai dengan seterusnya. Langsung saja lihat pembahasannya. Nah, diketahui A-nya adalah 36 dan R itu sama dengan min 12/36 disederhanakan menjadi min 1/3. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah deret geometri tahingga, berarti kita menggunakan rumus S tahingga sama dengan A per 1 kurang R sama dengan A tadi didapat 36 ya, R-nya adalah min 1/3, sehingga menjadi 36 per 1 kurang 1/3 itu sama dengan 36 per 4/3 ya. Jadi 36 bahagi 4/3 atau bisa ditulis 36 kali 3/4 itu nilainya adalah 27, sehingga didapat S tahingganya atau jumlah tahingganya adalah 27. Adik-adik, demikian pembahasan untuk aktivitas yang ketiga. Adik-adik, sekarang kita lanjut dengan latihan ya. Kerjakan soal berikut dengan menggunakan konsep pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika. Yang pertama, diketahui barisan geometri dengan rasio positif, jumlah suku kedua dan suku keempat adalah 13, sedangkan hasil kali suku pertama dan suku ketiga adalah 81. Hitunglah jumlah 4 suku pertama barisan tersebut. Latihan soal yang kedua, diketahui suku kedua suatu deret geometri tahingga adalah 8/3. Jika jumlah tahingga deret tersebut adalah 12, tentukan suku pertama deret tersebut. Oke adik-adik, selamat mengerjakan ya. Adik-adikku tercinta, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik belajar di rumah.
Tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.